fitur di dalamnya itu lebih baik di antara kompetitor yang selevel. Mobil MPV, tapi harganya LCGC. 1 kWh itu kalau kendaraan yang umum biasa yang sedan ya itu sekitaran 10 kilo. Sama dengan 1 liter bensin 10 kilo. Kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Jadi PPNBM itu sebetulnya untuk menguatkan demand side agar ada kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Nah, jadi PPNBM DTP ini memang kebijakan yang akan berlangsung sampai bulan Desember. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 saat ini tengah berlangsung di AIS BSD Tangerang, Banten. Menarik untuk kita simak karena sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia tahun lalu, industri otomotif salah satu sektor yang menentukan ekonomi bangsa juga ikut tertekan. Bagaimana antusiasme penyelenggaraan GIAS 2021? Mari kita simak sama-sama. Mas Leo, Pak Michael, apa kabar? Sehat. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat. Ini andalan dari Wuling. Ya, salah satu kalau saya Salah bilang. satu ya? Salah satu. Ini apa Pak namanya Pak? Kita ngomongnya ini Convero. Convero. Ini MPV, mid low end MPV lah kita ngomongnya. Mid low dan MPV. Iya. Apa keunggulannya Pak? Sebenarnya kalau kita lihat fitur di dalamnya itu lebih baik di antara kompetitor yang selevel. Apa tuh Pak? Bisa disebutkan beberapa mungkin? Ya mungkin saya nggak etis nyebut brand lah ya. Oke. Tapi kalau kita menempatkan ini harganya bersaing dengan kelas LCGC lah. LCGC? Iya. Mobil MPV, tapi harganya LCGC. Oh, karena seharusnya MPV harganya di atasnya biasanya. Betul. Oke, dan ini sudah digemari di Indonesia. Mungkin kalau tadi pertanyaannya salah satu unggulan kita ya ini dia. Convero ini? Betul. Oke. Selain Convero tentunya kita tahu juga Pak. Ada yang lain tidak Pak Michael? Selain Convero mungkin kalau demen yang lebih besar, saya ini anak 3. Oh oke. Anak 3 saya. Muat ya di situ? Ini muat, tapi lebih muat lagi kalau ini. Oh ini apa nih Pak? Cortez. Ya. Oke. Ya ini medium high MPV. Medium? High MPV. High MPV. Kita boleh sambil lihat ya Pak ya? Silakan ayo kita lihat. Ini apa Pak keunggulan ini Pak? Nah, kalau kita lihat nih, fiturnya mewah di dalam. Captain seat pula. Oke, captain seat maksudnya artinya dia bisa dua di tengah dua. Oke, sendiri ya berarti ya. Terus duduk di belakang tuh sangat lega. Alright. Gitu. Fitur safety-nya bagaimana Pak? Oke Pak, electric parking brake. Gitu. Sudah oke, terus mesinnya turbo. Mesinnya turbo. Iya. Pak Michael, tapi kan kita bicara industri ya. Ya. Wuling itu kan berapa? 10 tahun sudah ada di Indonesia? Belum Pak, kita baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun, tapi sudah ada beberapa produk yang kemudian digemari. Sebenarnya melihat industri Pak, seperti apa Pak? Karena kalau kita tahu kan banyak sekali orang-orang yang akhirnya menahan beli mobil karena pandemi. Betul. Pemerintah membantu dengan PPNBM yang ditanggung pemerintah. Betul. Itu berpengaruh seperti apa kepada penjualan Wuling ya Pak Michael? Sebenarnya kita tentu saja mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghidupkan industri otomotif di Indonesia. Waktu pandemi itu kita tahu semua bisnis kena efeknya. Betul. Gitu. Tapi pemerintah melihat industri otomotif sebagai salah satu industri penyangga ekonomi Indonesia. Makanya ada relaksasi PPNBM tersebut. Karena banyak industri-industri lain yang ikutan begitu ya, komponen segala macam. Dan kemudian akhirnya itu berpengaruh. Sangat berpengaruh sebenarnya. Kalau penjualan dibanding tahun 2020 di tahun ini ya, itu naik 60%. Gitu. Jadi cukup berpengaruh dan itu sangat diapresiasi sama industri otomotif. Baik. Selain itu ada Almas RS, Pak. Almas? Iya, Almas. Oh, yang mari ini? kita lihat bareng-bareng. Oke, Pak Michael. Nah, salah satu keunggulannya adalah semua ini bisa diatur dari handphone. Bisa diatur dari handphone? Bisa. Maksudnya di remote begitu? Betul. Kita buka pintu kunci mobil. Klik aja di sini. Kebuka.
Wah. Kemudian jendela mobil kita buka. Kan panas nih, Indonesia panas nih. Iya. Buka dulu dong supaya udaranya keluar yang panas. Dari handphone? Dari handphone. Wow. Bisa dibuka. Terus bahkan bisa sebenarnya saya bisa hidupin mobilnya. Oke. Tapi karena lagi kondisi pameran show, tidak membolehkan untuk. Tapi selain Internet of Vehicle tadi, ya. Apa keunggulan si Almas ini? Sebenarnya kita sudah ada fitur ADAS, Advanced Driving Assistance System. Apa itu? Jadi kalau customer itu ngendarain mobil itu kan butuh safety. Yes. Kadang-kadang kita capai, kita lelah. Betul. Mereka kita punya ADAS ini ada fitur pengingat kita. Misalnya ada marka jalan, kita melewati tanpa menyalakan sen, itu ada warning yang bunyi. Sensor bunyi? Sensor bunyi, terus setirnya getar halus. Oh, seperti mungkin kalau kita lewat bangun orang gitu loh. Iya. Seperti itu. Oke. Kita ada fitur keamanan yang lain tentunya lengkap. Lengkap, sangat lengkap. Sebenarnya misalkan mobil depan rem mendadak. Iya. Dari jarak tertentu dia akan bisa otomatis ngerem juga, bantu kita assist. Sudah ada sensor? Ada sensor, assist. Okay. Prinsipnya asisten. Baik. Jadi bukannya otonomus ya, asisten. Jadi dia bantu kita mobil ini. Ini pintar. Teknologi yang dipakai Pak di Almas ini? Ya. Ini teknologi memang baru? Atau memang menjadi standar Wuling keseluruhan? Sebenarnya kita baru bawa ini di Almas RS Pro. Baru di sini? Baru di sini. Oke. Dan penerimaan masyarakat Indonesia bagaimana? Kalau saya boleh bilang, jualannya balapan antara ini sama Convero. Oh, malah begitu? Balapan nih berdua. Walaupun kelasnya beda ya? Beda. Kelas apa Pak Almasnya? SUV. SUV? Iya, Sport Utility Vehicle. Sementara si Convero? MPV. MPV. Oke. Kalau bicara industrinya ya Pak ya? Ini kan kita berharap semua teknologi itu bisa diserap di Indonesia. Betul. Mobil juga bisa dibuat di Indonesia. Betul. Wuling ini bagaimana Pak? Sebenarnya kalau tadi yang saya ceritain dari Convero, Cortez atau Almas, ini semua dibuat di sini. Sudah dibuat di Indonesia? Sudah. Pabrik kita di Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat. Sudah dibuat di sana. Sudah buat di sana. Dengan meningkatkan terus tentunya tingkat lokal konten ya. Yes. Wih, luar biasa ya. Boleh lebih dekat sedikit ya Pak ya? Baik. Oke. Bicara mobil kan Pak, teknologi sudah ditanamkan, semuanya sudah dimasukkan. Tapi kan kita bicara masa depan. Baik. Masa depan ini semua orang termasuk di Indonesia ingin energi bersih. Betul. Ingin green world. Ya, betul. Akhirnya bicara mobil listrik, Pak Michael. Wuling sudah ada Pak mobil listrik ya? Ada dong. Sudah ada juga? Sudah ada. Ada di sini juga Pak? Di sini ada. Oh, tapi gimana, Pak? kita baru memperkenalkan teknologi atau platformnya dulu. Oke. Platform kita di sebelah sana kita ngomongnya Wuling GS EV. Ini yang warna hitam ini? Salah satunya ini. Oke. Wuling GS EV? Ya. Apa itu Pak? GS EV itu kepanjangan dari Global Small Electric Vehicle. Global Small Electric Vehicle? Iya, jadi nanti ini platform yang akan kita bawa ke Indonesia. Kita akan produksi mobil listrik yang seperti tadi, energi terbarukan. Boleh sambil lihat dari samping mungkin ya Pak ya? Apakah boleh dibuka atau coba bisa? Saya buka. Oke. Apa ini mobil listrik yang masih hybrid? Separuh bagian BBM atau full listrik? Full listrik. Full listrik? Full listrik. Wow. Full listrik. Ini mobil. Teknologi apa Pak yang membuat Wuling dibenamkan di mobil listriknya? Sebenarnya kalau kita ngomong teknologi, kalau di China sendiri itu sudah sampai level autonomous. Maksudnya tanpa kita pegang bisa berjalan sendiri? Sudah ada sampai ke sana. Oh. Tentu saja kalau kita di Gias ini kan kita mengusung tema inovasi bersama Indonesia. Kita dari pertama kali keluar kita mengeluarkan mobil Convero, terus kita inovasi Cortez, lebih inovasi lagi salah satunya kan Almas RS tadi. Yang tadi bisa dikontrol pakai internet, handphone. Selanjutnya kita akan bawa mobil listrik ini. Oke. Tapi mobil listrik ini nanti kita akan terus berinovasi dan berupdate untuk modelnya ya Pak. Ini memang model yang sudah standby atau sudah dijual di China. Sudah dijual di China? Ya. Di Indonesia nanti akan dikembangkan lagi? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi intinya adalah memang Wuling embracing the new technology, green energy, green world begitu ya. Oke Pak Michael, saya sudah cukup mendapat informasi.
mungkin saya nanti akan memilih salah satu begitu ya. Iya, ditunggu ya Pak, SPK ya. Baik. Thank you Pak Michael. Terima kasih Mas. Sukses Pak. Terima kasih, sukses. Nuansa mobil listrik sangat terasa di Gias 2021 ini. Pertanyaannya adalah apakah kita semudah itu untuk beralih ke kendaraan listrik? Bagaimana infrastrukturnya? Kalau kita punya kendaraan listrik, bagaimana men-charge-nya? Mari kita tanyakan kepada PLN bagaimana soal itu. Ini yang namanya SPKLU itu? Ini sebenarnya home charging. Oh, home charging. Jadi bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk di rumah-rumah. Oke. Jadi langsung bisa dicolok aja, ini langsung di sini aja. Oh, jadi ini bukannya di tempat umum, tapi Bukan. di rumah juga Di bisa? rumah, di rumah.